Ustaz Abdul dari Bali. Setelah perjalanan beliau, alhamdulillah menyempatkan untuk kurang lebih sampai hanya 5:20 karena harus melanjutkan perjalanan. Insya Allah tema pada subuh hari ini yakni imannya hidayah iman dan Islam. Semoga majlis ini berfaedah bagi kita, dan jika ada pertanyaan nanti diberikan sesi kurang lebih 2-3 pertanyaan terakhir. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah berkenan untuk mengisi pengajian pada pagi hari ini. Pada Ustaz, falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin al-kiram, jamaah salat subuh, Bapak dan Ibu sekalian, Masjid Hidayatullah Bekasi yang saya cintai dan saya hormati. Tentunya syukran lillah bi ni'matihi wa taufiqih. Yang paling pantas kita ucapkan di dalam ucapan lisan kita adalah kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Tentunya dengan sebab nikmatnya menjadi sempurna amalan-amalan saleh. Demikian yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, bahwa Rasulullah selalu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, dalam posisi ketika mendapatkan sebuah nikmat kebahagiaan, nikmat sesuatu yang dia merasa bergembira dan berbahagia. Sebagaimana keadaan atau situasi atau kondisi kita pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa bertemu, berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, maka sungguh masjid adalah sebaik-baik dan seutama-utama tempat di muka bumi ini. Masya Allah, barakallahu fikum jami'ah. Tentunya saya sampaikan pula, di samping kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan taufiknya, bahwa kita bisa dimudahkan langkah kita dari rumah kita, aktivitas kita masing-masing, dan alhamdulillah kita juga diberikan kesempatan untuk bisa istirahat, dan kita pula dibangunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka semua adalah nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya saya juga mengucapkan jazakumullah khairan terkhusus kepada takmir Masjid Hidayatullah, juga kaum muslimin yang tentunya memberikan kesempatan kepada kami, kepada saya, yang tentunya yang paling utama adalah untuk bisa bersilaturahim. Dan Masya Allah, tentunya pembahasan yang kita akan bahas, kita sifatnya mudzakarah, untuk saling mengingatkan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena Allah memang mengingatkan kepada kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah kalian saling mengingatkan, atau ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum jami'ah. Tentunya ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita duga, bahwa pada hakikatnya semua yang terjadi, fenomena yang ada di muka bumi ini, semua ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
sehingga kita diingatkan oleh Allah sebagaimana Al-Quran pada akhir surah Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada setiap jiwa, tidak ada siapapun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Juga tidak ada siapapun yang tahu di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Perjalanan saya dari Bali tentunya cukup panjang, karena memang awalnya saya hampir mungkin sudah 2 minggu lebih. Dan ini kata teman-teman yang di sana juga sudah teriak-teriak. Jadi perjalanan yang panjang, saya mulai dari Denpasar, Solo, Jogja, kemudian kembali ke Gresik, ke Malang, kemudian balik lagi menuju Banyumas, Sumpio, sampailah Jakarta. Masya Allah. Tentunya ini perjalanan yang Masya Allah dan perjalanan yang semoga berberkah dan bermanfaat. Sehingga tentunya pada kesempatan untuk pagi hari ini Masya Allah, maka kita bisa bertemu, bertatap muka, bermuajah, ijtima'. Tentunya ijtima' kita juga merupakan memiliki sudah fadlah, karunia keutamaan yang luar biasa. Kita berkumpul di antara rumah-rumah Allah dalam rangka kita untuk mendengarkan lantunan firman-firman Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kita mendengarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya pantas bagi majelis tersebut, maka Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan, dan tentunya ketenangan yang hakiki, ketenangan yang sebenar-benarnya. Barakallahu fikum jami'ah. Sebagaimana kembali pada tema kita, bahwa yang menjadikan sebab-sebab seseorang itu menjadi tenang, bahagia, maka tentunya adalah as-sakinah itu karena Allah anugerahkan baginya nikmatul iman wal Islam. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Fatah juga disebutkan begitu, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdatu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah zat yang telah menurunkan as-sakinah, ya, di dalam hati-hati mereka orang-orang yang beriman. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar Allah ingin menambahkan apa? Keimanan yang ada pada mereka yang dia pula telah beriman. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'ah. Maka ini bahwa pantas bagi Allah, pantaslah Allah Azza wa Jalla sebuah anugerah di mana Allah turunkan as-sakinah di majlis ijtima'u syar'i, berkumpul di antara rumah-rumah Allah. Kemudian pula Allah Tabaraka Ta'ala akan liputi rahmatnya, di mana rahmat Allah, kasih sayang Allah yang di dalamnya tentu memiliki makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka itulah yang didambakan oleh seluruh hamba, bahkan seluruh makhluk pun berharap dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan majelis ini Allah pula banggakan di hadapan makhluknya yang mulia, al-kiramul bararah, makhluk yang mulia, yang baik, itulah malaikat-malaikat Allah, penduduk langit. Allah berbangga dengan majelis tersebut, dan majelis tersebut pula pantas. Kemudian para malaikat pun mendoakan, Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum, ya Allah rahmati mereka, ya Allah ampuni mereka. Masya Allah. Kemudian barakallahu fikum jami'ah, di mana malaikat mendoakan, malaikat pula meliputi dengan sayap-sayap mereka, maka pantas bagi mereka. Hadirun al-kiram, tentunya saya sampaikan sekali lagi, saya sampaikan jazakumullah khairan kesempatan yang diberikan kepada kami. Tema kita adalah nikmatnya hidayatul iman wal Islam. Dan alhamdulillah masjid kita hidayatullah. Namanya hidayatullah ya? Iya, Masya Allah. Berarti apa? Petunjuk Allah Azza wa Jalla. Nah, tentang hidayah, ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Ketika Allah anugerahkan sebuah nikmat hidayatul iman wal Islam, hanya orang-orang yang tentunya pilihan-pilihan Allah. Dan semoga kita termasuk di antara Allah pilih sampai akhir kita bertemu dan berjumpa dengan Allah. Dengan kita ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita dalam keadaan apa?
kita mendapatkan nikmatul iman wal Islam, tetap mendapatkan iman dan Islam. Kenapa? Seperti muqaddimah yang tadi saya sebutkan di awal surah tadi, di dalam surah Ali Imran, dan bahkan setiap khatib selalu mengingatkan kita. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali kalian nanti mati mengakhiri hidup kalian kecuali dalam keadaan Islam. Sementara saya sama antum semua hadirin semuanya tidak tahu gimana hadis, bagaimana ayat tadi, di mana kita diwafatkan oleh Allah. Karena itu termasuk perkara gaib, rahasia Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita menginginkannya. Nah, kita dalam keadaan apa tadi? Di atas iman wal Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tentunya ketika kita, harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita dalam keadaan husnul khatimah, maka al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal kita. Di mana kita semangat ketika kita masih ada kesempatan hidup? Mana semangat kita? Nah, di situ maka Allah tidak akan mungkin membalasi kepada hambanya sesuai dengan balasan amal yang dia tempuh dan dia bersungguh-sungguh ketika itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu akhirnya, amal itu tergantung akhir dia. Maka ketika kita ingin husnul khatimah, berarti kita berusaha bersungguh-sungguh, berjihad bersungguh-sungguh dalam nikmat Allah iman wal Islam. Kembali Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, begitu mulianya, begitu tingginya, begitu agungnya nikmat hidayatul iman wal Islam. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa amma ad-din wa amma al-hidayatu la yu'tihi illa man yuhibbu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam bi isnadin jayyid. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh ketika memberikan anugerah nikmat, kalau itu dunia dan seluruh isinya, dunia dan seluruh isinya, maka Allah akan berikan baik kepada orang-orang yang Allah cintai. Berarti siapa mereka? Orang yang beriman, orang yang mukmin. Kalau dunia, nikmat dunia Allah kasih, mereka bisa makan, mereka bisa minum, dan memang Allah juga demikian sudah menjamin rezeki mereka. Jangan khawatir. Kalau itu berkaitan tentang nikmat dunia, tentang materi, semua dikasih. Atau orang yang tidak beriman, bahkan binatang yang melata di muka bumi ini juga dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah binatang-binatang melata, binatang-binatang yang ada di muka bumi ini, maka rezekinya telah dijamin oleh Allah. Terlebih kita, hambanya. Jangan khawatir kalau itu nikmat dunia dan seluruh isinya. Bahkan dunia ini Allah berikan untuk kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Zat Jalla Jalaluh yang menciptakan seluruhnya, yang mengatur, menjaga, memelihara. Demikian pula yang berhak untuk diibadahi semuanya satu-satunya, la ilaha illallah. Dan Allah memiliki nama dan sifat-sifat. Kenapa? Bahwa yang telah menciptakan apa-apa yang di bumi ini untuk kalian semuanya. Tapi wa ammad din wa ammal hidayatu, adapun kalau nikmat apa tadi? Hidayah, maka Allah tidak akan pernah berikan kecuali kepada siapa?
orang-orang yang Allah cintai. Masya Allah. Berarti ketika kita alhamdulillah hari ini kita bisa beribadah, salat subuh dengan berjamaah, tahiyatul masjid, rakaat sebelum subuh, sungguh nikmat yang tiada tandingannya. Bahkan kita sehingga jangan tertipu hanya dengan dunia. Dunia betul kita butuh, kita perlu sebagai wasilah kita untuk ibadah kepada Allah. Tapi tujuan kita bukan dunia. Karena apa? Nikmatud dunia, mata'ud dunia biduni haddin. Nikmat dunia tidak pernah ada batasnya. Bukankah demikian? Nah iya, tidak pernah ada batasnya. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum jami'ah, maka itu tentunya sekali lagi bahwa bahkan ketika kita bisa beribadah, kita bisa sholat 2 rakaat ini, Nabi mengatakan apa? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Antum hanya sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka nilainya melebihi dunia dan seluruh isinya. Masya Allah. Hanya apa tadi? 2 rakaat sebelum subuh. Lah bagaimana dengan 2 rakaat kita ketika kita berjamaah subuh? Masya Allah. Seperti kita sholat sunnah semalam suntuk. Saya yakin bapak-bapak ini, ibu-ibu, tidak ada yang bisa sholat semalam suntuk dari habis isya sampai mau subuh. Berat. Kecuali dulu pernah terjadi di masa Rasul. Ada mereka itu semangat, Masya Allah. Ya, jadi dia tidak pernah tidur, sholat sunnah terus. Kalau di masa kita, ya kayaknya kecil. Nah, tapi Masya Allah, di antara nikmatnya kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman oleh Allah hanya dengan kita, karena sebab iman Islam, sholat 2 rakaat sebelum subuh seperti memiliki dunia dan seluruh isinya. Bukankah anugerah yang luar biasa? Masya Allah. Dan kita semoga Allah berikan kita istiqomah menjadi ahlul masjid. Tayyib, barakallahu fikum jami'an, amin ya mujibas sa'ilin. Kembali tentang nikmat iman dan Islam, Allah tidak akan pernah berikan kecuali kepada siapa? Orang-orang yang Allah cintai. Mahabbatullah ilaina, kecintaan Allah kepada kita. Buktinya adalah itu. Walaupun maaf sekali, saya pula juga begitu. Mungkin jenengan antum juga seperti itu. Islam kita, walhamdulillah, karena orang tua kita Islam. Berarti alhamdulillah itu juga sebuah aset, sebuah nilai. Islamnya keturunan. Alhamdulillah. Saya Miftahul Ulum aslinya orang Nganjuk, Pak, orang Jawa Timur. Tapi sudah merantau ke Bali karena memang waktu itu tugas ngajar hampir 34 tahun. Terus gimana kondisi yang di Bali? Mungkin sudah banyak yang sudah pernah ke Bali. Mungkin tamasya, nuzha, gitu. Tapi tetap mayoritas ya Hindus. Ya. Nah, tentunya ya ada yang alhamdulillah mereka masuk Islam. Berarti itu bentuk cinta Allah. Mereka terlahir dalam posisi yang belum kenal Islam, walaupun seluruh fitrah manusia diciptakan oleh Allah di dalam keadaan apa? Islam. Tapi kita alhamdulillah fitrah kita Islam, terlahir pula dengan orang tua yang Islam. Tapi kita tidak berbangga dan kita tidak berhenti sampai di situ. Sampai kita harus bisa merasakan bagaimana sih lezatnya, bahagianya menjadi seorang muslim dan mukmin, menjadi orang Islam dan menjadi ahlul iman. Kenapa? Hadis tadi menyebutkan adapun kalau nikmat iman dan Islam Allah tidak akan pernah berikan kecuali orang-orang yang Allah cintai. Buktinya, Masya Allah, bagaimana fadlul Islam, keutamaan Islam, mulianya Islam, mulianya iman, itu menjadi persyaratan seluruh kebaikan yang dilakukan oleh manusia ditentukan oleh iman dan Islam dia. Itu penentunya. Sebaik apapun perjuangan dia menolong, membantu agama Allah, kalau dia tidak ada iman Islam, maka itu sia-sia. Kita masih ingat
dan Rasul tetap berjuang. Paman beliau Abu Thalib, masih ingat pasti. Dan hadis yang Masya Allah dan tentang firman Allah dalam surat Al-Qasas adalah asbabun nuzulnya. Allah ketika berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, ila akhir ayat. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang sangat engkau cintai. Ayat ini turun kepada siapa? Abu Thalib. Jadi Rasulullah cinta sama beliau. Bahkan kalau orang-orang nasab Arab itu nyambung terus. Jadi luar biasa kebanggaan mereka. Jadi Rasul cinta. Tapi Allah walakinnallah yahdi man yasha. Kan tetapi Allah ya yang memberikan hidayah pada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah cintai. Masya Allah. Nikmatnya iman Islam, hidayah luar biasa. Dan Rasulullah SAW tidak sampai beritu, berjuang terus. Bahkan ketika mendekati naza, mendekati mati, maka beliau pun menyatakan, qul ya am la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun, sebuah kalimat, ya, uhaju laka biha indallah, yang dengan sebab kalimat itu aku akan bela engkau di hadapan Allah. Jadi ternyata kalimatul la ilaha illallah, nikmatul iman wal Islam, itu akan menjadi hujjah pembela kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Padahal sementara antum tahu bagaimana perjuangan Abu Thalib. Masya Allah. Ketika ibunya wafat dalam usia 6 tahun, siapa yang jaga? Abu Thalib. Bahkan kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW melebihi kecintaan kepada putra-putra beliau. Itulah Abu Thalib. Bagaimana ketika usia 25 tahun dinikahkan, diajak ini. Dan ketika Nabi pun diangkat menjadi seorang Nabi, bahkan jadi Rasul, siapa yang membela? Masya Allah. Tapi fa'aba ayyakula la ilallah, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dua teman tokoh-tokoh jahiliyah. Apakah engkau akan ganti millah agama nenek moyang kita? Maka disitulah sebab salah satunya. Ternyata ada sebab menjadi penghalang seseorang itu mendapatkan hidayatul iman wal Islam. Kenapa tadi? Karena kadang faktor lingkungan, kadang faktor pertemanan. Kalau sudah jaim, ya naudzubillah min dzalik, ya enggak? Itu salah satu sebabnya. Dan ini bukti dalam sejarah. Maka barakallahu fikum jami'an, masyaallah. Nikmatul iman itu, nikmatul iman wal Islam, fadlun minallah, anugerah Allah dan kecintaan Allah kepada kita. Jadi ini bukti. Maka oleh sebab itu, masyaallah, kita setiap salat kita, setiap tasyahud kita selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, minimal itu. Bahkan menjadi rukun solat yang paling besar, suratul Fatihah, rukun yang paling besar. Jadi kalau orang solat lupa Fatihah, Pak, sah enggak sholat? Tidak sah. Ya namanya lupa, tidak ada yang minta. Ada kisah. Jadi imam ini sholat langsung Allahu Akbar, langsung baca surat badal Fatihah. Sudah diingatkan subhanallah, masih 14. Ya otomatis gimana? Imam belum Fatihah, ya batal. Sudah subhanallah balik-balik, tidak ingat dia. Akhirnya imamnya teriak, imam belum Fatihah, batal ya batal. Kenapa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka tidak sah salat kalau tidak membaca suratul Fatihah. Di dalam
suratul Fatihah kita berdoa juga. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdina as-siratal mustaqim. Artinya kita harus memaknai begitu mulianya nikmat hidayatul iman wal Islam. Bentuk kecintaan Allah kepada kita. Jadi Allah memilih kita. Padahal saya sama antum mungkin tidak sebagaimana nasabnya Abu Thalib. Bukan demikian. Tapi Allah pilih kita menjadi seorang mukmin muslim. Itu nggak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Maka oleh sebab itu kita harus memaknai dan kita harus menjaga dan kita harus bagaimana meningkatkan menjaga nikmat iman wal Islam. Sehingga ternyata itu ada pada makna setiap kita sholat rakaat kita minimal, kalau sholat wajib 17 rakaat Pak, ya kan? Kalau kita 5 waktu sholat berarti berapa? 17 kali kan? Fatihah itu selalu kita ucapkan. Nah, yang stressing karena itu terkait dengan pembahasan kita, ihdinas siratal mustaqim. Kalau terjemah yang paling gampang, ya Allah berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus, kan begitu. Nah, yang menjadi permasalahan kira-kira ini kita sadar nggak dengan doa ucapan yang kita ucapkan. Nah, ini paling penting karena menjadi sebab orang itu khusyuk dalam sholat, kan dia mengerti dengan apa yang dia baca. Dia memaknai apa yang dia baca. Hanya minimal itu Fatihah. Sehingga ketika Allah memuji orang-orang yang mukmin khusyuk dalam salatnya, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salah satu sebabnya adalah kita bisa memaknai, faham dengan apa yang kita baca. Apa sebenarnya makna ihdinas siratal mustaqim? Dullana wa arsyidna wa wafiqna lis-siratil mustaqim. Itu maknanya. Ya Allah, berikan kami petunjuk. 1. Ya Allah, berikan kami bimbingan irsyad. Ya Allah, berikan kami taufik. Dari doa ini terkandung makna hidayah itu ada 2. Dan kita di dalam ayat kalimat ihdinas siratal mustaqim, kita ini minta 2 sekaligus hidayah Allah. Kenapa di situ? Ada dullana wa arsyidna wa wafiqna. Masya Allah. Ya Allah, berikan kami petunjuk. Karena makna hidayah yang pertama ad-dilalatu wal irsyad. Itu makna yang pertama Bapak. Jadi hidayah yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Pertama berarti maknanya kita minta bagaimana bukti-bukti hujjah, kebenaran dan bimbingan untuk kita berjalan di atas kebenaran. Itu yang pertama. Nah, wa huwa at-tariqul wadih al-mausilu ila Allah. Berarti siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang terang benderang. Bukankah Islam terang benderang? Masya Allah. Maka yang disebutkan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allahu jalla jalaluh, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ini pelindungnya, walinya orang-orang yang beriman. Kenapa? Allah lah yang mengeluarkan mereka dari apa tadi? Kegelapan menuju cahaya. Sehingga Islam ini terang benderang. Islam ini yang memberikan cahaya penerang yang tadinya kita dalam keadaan kegelapan menuju cahaya terang benderang. Itu maknanya apa? Di masa-masa kita belum paham, belum kenal tentang Allah, belum kenal tentang itu apa sholat, belum kenal kita apapun tentang kebaikan, tentang hidayah, maka Allah pun anugerahkan kepada kita dengan Islam, dengan iman. Sehingga jalan yang terang benderang. Dan walhamdulillah Islam ini disifati oleh Allah yang di dalam akhir surah di dalam surah apa? Al-Maidah. Ada yang ketiga.
Masya Allah. Pertama Allah sebut apa? Akmal wa atmam. Jadi dengan akmal, atmam, kemudian Allah ridho. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama untuk kalian, dan hari ini pula aku telah cukupkan nikmatku. Tidak ada nikmat yang paling cukup, nikmat yang paling sempurna ketika disempurnakan Islam, dan aku ridho Islam menjadi agama untuk kalian. Masya Allah. Inilah Islam terang benderang. Kita tahunya Islam itu terang benderang, maka tentunya kita mau belajar tahu tentang Islam. Tentunya Islam jalan yang lurus, yang terang benderang jalan itu, yang tidak ada mengremeng, yang lempeng, lurus, istiqamah, yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, yang bisa kita agar kenal sama Allah. Sehingga walhamdulillah dengan kita Islam memang kita harus belajar. Dengan Islam pula kita tahu tujuan hidup kita ini apa, untuk apa Allah ciptakan kita, kan begitu. Nah kalau kita ini tidak tahu Islam dan kita nak mendapatkan Islam, ya kita nggak tahu tujuan hidup kita. Lebih-lebih Masya Allah hiruk pikuknya Jakarta Bekasi ini, waduh sibuknya. Sekarang Bali juga agak mirip sudah Pak. Juga sudah kredit, sudah agak mirip. Jadi seperti itu. Masya Allah, kadang ada yang karena tempat kerjanya jauh, sebelum subuh atau habis subuh langsung berangkat gitu Pak ya, macet. Nanti pulang agak malam, mungkin bisa habis sisa, habis jam 9 sudah capek tidur. Nah, kalau ritualnya begitu terus, kalau kita nggak dapat nikmat hidayah ilmu Islam, nggak ada semangat kita, ghirah kita untuk datangi masjid untuk belajar. Jadi itu adalah Islam, jalan yang jelas yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, yang kita mengenal Allah dalam makna yang sebenar-benar ma'rifatullah. Wa ila jannati, juga jalan yang bisa mengantarkan kita sampai kepada surga Allah. Bagaimana caranya? Kita mengenal kebenaran dan menjadi orang-orang yang pembela dan mengamalkan kebenaran Islam. Kemudian fahdina ila sirat wahdina fis sirat. Jadi hidayah itu adalah hidayah ilal Islam, ada pula hidayah fil Islam. Hidayah ilal Islam kita alhamdulillah sudah dapat. Tadi kita sudah dengar Al-Quran, kita sudah dengar hadis Nabi SAW. Juga ada hidayah fil Islam, ya ini yang paling mahal. Dia mendapatkan hidayah, sudah dapat hidayah, tetapi kemudian dia dapat hidayah ketika dia orang menjadi seorang muslim. Apa itu maknanya? Di sana kita mengerti agama secara lebih paham, lebih rinci, secara ilmu dan amal. Maka oleh sebab itu, ketika kita ingin menjadi orang-orang mendapatkan anugerah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, maka kita harus apa? Semangat untuk belajar Islam, dan tidak ada expired, tidak ada keluarsa apapun. Man yuridillah bi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi orang tadi, Allah fahamkan tentang agamanya. Sehingga ketika kita ingin bagaimana lezat nikmatnya kita beribadah kepada Allah, mengenal Allah dalam makna yang sebenar-benarnya, maka tidak mungkin kecuali kita dengan kita belajar mengenal Allah, belajar tentang iman, belajar tentang tauhid. Itu pokok paling penting menyelamatkan seluruh ibadah kita. Dan kita menjadi orang-orang bisa mengamalkannya. Kita tahu tentang bagaimana Islam tadi di atas dalil qala Allah qala Rasul, karena itu adalah hujah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga seluruh kenikmatan yang ada pada kita tentu nanti akan ditanggung jawab oleh Allah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh
benar-benar kalian akan ditanya seluruh nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat dunia itu nikmat yang tadi saya sampaikan tanpa batas, siapapun dikasih juga akan ditanya. Nikmat kita diberikan oleh Allah menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin juga akan ditanya oleh Allah tentunya. Semuanya adalah kita ditanya sebagai orang-orang yang mas'ul di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu karena waktu membatasi kita. Karena tadi diingatkan jam 5.20. Sudah lebih, mohon maaf. Itu insyaallah semoga sekali lagi kita bisa memaknai, kita bisa mensyukuri nikmat bagaimana mulianya nikmatul hidayah iman wal Islam, dan kita jaga, kita pelihara, dan kita belajar dan terus belajar agar kita tetap istiqomah di atas nikmatul iman wal Islam. Wallahu taala a'lam. Fadhal. Barangkali ada yang tanya pertanyaan, monggo dipersilakan. Kalau ada. Tanya. Nggih. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, tadi disampaikan Ustaz, zaman Rasulullah juga itu salah satu hambatan barangkali untuk seseorang mendapat hidayah adalah faktor lingkungan ya. Nah kemudian barangkali Ustadz ini sekarang tinggal di Bali. Kita tahu mungkin tadi disampaikan yang mayoritas Hindu ya. Nah barangkali bisa sharing ya bagaimana strategi dakwah di sana Ustadz. Kemudian hambatan-hambatan terbesarnya ya. Nah barangkali kita kalau di Jakarta ini atau di Bekasi ini barangkali sudah mayoritas ya, artinya dakwahnya lebih mudah barangkali. Nah kalau di Bali saya rasa perjuangannya lebih berat ya, barangkali mungkin bisa sharing sedikit Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Dilihat secara zahir memang betul bahwa Bali minoritas. Tapi juga jangan salah bahwa Bali adalah dalam bingkai NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Bali termasuk bagian dari Indonesia. Walhamdulillah. Ya, secara kultur orang Bali dia welcome sama orang Islam secara umum. Jadi karena memang ada kisah-kisah raja-raja waktu itu. Jadi sehingga ada di Bali memang kampung-kampung Islam. Jadi kalau kampung itu identik dengan komunitas Islam, kalau Banjar itu identik dengan komunitas yang selain Islam. Jadi kalau sudah kampung, sudah ada kampung Islam, ada kampung Jawa, kampung Madura, itu memang begitu. Itu untuk membedakannya. Nah, secara pribadi saya tinggalnya bukan di kampung. Jadi saya dari 34 tahun sampai sekarang saya tinggal dengan masyarakat Bali. Bapak mungkin ajib, mungkin Bapak heran. Jadi kalau antum tinggal tetangga saya, ya belum tentu ada orang Islam, semuanya berbali. Berat itu. Ya wallahu alam, mungkin itu Allah ya berikan fadlah, kemuliaan. Mungkin memang itu saya diuji oleh Allah. Tapi alhamdulillah khairan. Kita tetap baik. Ya, jadi seperti itu. Itu secara umum alhamdulillah tidak ada penolakan secara umum, tidak ada. Biasa. Artinya mereka intinya ya silakan. Kita tetangga baik, tidak tidak menyung dan semuanya. Jadi seperti itu. Jadi juga banyak, adapun kalau orang-orang yang mereka tertarik dengan Islam rata-rata memang perempuan karena pernikahan. Kalau yang laki-laki sangat langka. Karena memang di Bali berbeda, hampir sama dengan dulu di masa jahiliyah. Laki-laki itu kan istilahnya itu menjadi penentu. Jadi seperti itu. Jadi secara umum tidak. Cuma memang ya maaf sekali. Karena kalau sudah berkaitan dengan politik Pak, itu sudah mulai repot. Jadi kalau sudah agama ini kaitan politik, waduh,
Sehingga mulai memang terjadi hubungan itu agak terjadi apa istilahnya ya, agak rentan, agak betul-betul agak ini ya, agak jauh itu setelah peristiwa bom Bali terus terang aja Pak. Jadi berarti itu saya 10 tahun sudah di sana. Jadi 10 tahun saya di sana, ya itu baru agak retak dulu ketika misalkan nyepi Pak ya, kalau nyepi Pak tahu kan, itu masih bisa. Jadi anak-anak ini yang di areal masjid besar, itu sepak bola biasa, apa ini sekarang sudah lebih susah, nggak bisa. Nah itu efeknya seperti itu. Nah, jadi tadi saya belum jelaskan bagaimana berislam itu sebenarnya di lanjutan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai selesai tadi sebenarnya. Tapi karena waktu batas kita. Jadi kembali intinya tidak ada masalah dan insyaallah khair ya sedikit karena sebab jadi intinya apa searching kita ya kita tetap harus hati-hati kalau kita ini campur adukkan antara bagaimana agama dan kemudian ada kepentingan-kepentingan bersifat duniawi, maka itu akan menjadi sebab-sebab tentu adalah keretakan apapun. Jadi seperti itu. Jadi kami terus sampai sekarang ini bertetangga ya wayan, ya putu, ya sudah itu sudah biasa. Ya sedikit saya tahu tentang bahasa Bali tapi nggak terlalu banyak. Jadi intinya nggak ada masalah dan alhamdulillah. Jadi kalau kemudian apa hal-hal yang mengantarkan kepada istilahnya kepada sara, yaitu hal-hal yang kurang bagus dengan begitu gampang untuk menjustis ini sara, jangan, itu tidak. Ya biasa kalau itu terjadi antara kampung Islam dengan ini pernah terjadi ini, ya itu hanya kesalahpahaman saja. Jadi intinya alhamdulillah khair itu menurut saya, jadi tidak usah terlalu ditambah-tambah wah ini enggak, insyaallah khair. Jadi begitu Bapak. Jadi ya, cuma memang kadang-kadang yang justru menyulut ya tadi teman-teman kita yang kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan tadi. Kembali intinya kembali kepada dunia. Akhirnya menjadi retak, tidak apanya kita aman dalam kita beragama. Begitu. J. Barangkali yang lain? Dari Ibu satu pertanyaan. Baik, kalau ada Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau tanya terkait sama hidayah tadi, hidayah. Jadi hidayah itu mungkin bisa datang ke manusia itu dari beberapa hal gitu ya. Jadi kadang memang ya tiba-tiba hidayah itu datang sendiri sehingga orang itu dipaksa untuk bisa menerima hidayah. Gitu ya, artinya misalkan ada orang yang kehidupannya awalnya mungkin dia sangat jauh gitu ya dari perintah Allah, kemudian dia dikasih sakit gitu, atau kemudian dia perekonomiannya tiba-tiba ambruk gitu ya, jadi seperti kayak dipaksa. Atau ada juga yang dia nggak mempunyai effort apa-apa gitu ya, tapi tiba-tiba dia mendapatkan hidayah. Tapi ada juga yang sangat saya agak cukup salin gitu ya, memang yang sudah dikasih sakit misalkan, atau sudah dikasih tahu nih kamu nih sebenarnya bukan ujian, ini azab nih buat kamu gitu ya, tapi nggak pernah paham gitu ya bahwa itu sudah teguran gitu ya, sehingga hidayah itu nggak bisa masuk juga buat dia. Nah itu kira-kira bagaimana ya tanggapan dari Ustadz, karena ini juga buat saya untuk bisa berbagi ke tempat teman-teman yang lain. Terima kasih Ustaz. Baik, Masya Allah. Pada intinya hidayah itu bukan paksaan. Fadlun minallah, anugerah nikmat Allah SWT. Dipaksa apapun kalau memang Allah tidak anugerah hidayah, enggak. Ya itu kisah-kisah sebagaimana kita tahu. Ya Abu Thalib luar biasa, kurang apa? Bersama manusia terbaik di muka bumi ini. Ya tidak? Masya Allah. Kalau tadi yang dikisahkan, diceritakan Bapak tadi, itu memang orang dapat hidayah kan ada sebab aja. Itu menjadi sebab.
karena sebab sakit atau mungkin yang lainnya. Itu hanya sebab saja menjadikan dia menjadi sadar, dia menjadi bisa mengambil hikmah dan ibrah. Itu hanya sebab. Tapi yang jelas tadi saya sampaikan, hidayah itu ada dua, dilalah wal irsyad, dalil-dalil, petunjuk-petunjuk kebenaran, bimbingan tadi, yaitu Quran, Sunnah. Itu salah satunya. Dan yang berikutnya adalah at-taufiq wal ilham, yaitu mutlak milik Allah. Abu Thalib, Abu Lahab, dia dengar Quran, tahu dia, tapi ternyata tidak dapat hidayah. Masih ingat di masa Belanda senok orang-orangnya Abdul Ghaffar Al-Hundali, dia sampai belajar ke Mekah, belajar bahasa Arab, belajar Quran, tapi apakah dia Islam? Tidak. Jadi itu Allah itu memang, makanya tadi saya sebutkan bahwa hidayah itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada dia. Nah, ketika Allah cinta itu kadang diuji dulu. Karena apa? Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala, kata Nabi. Sesungguhnya kadang ketika Allah akan memberikan pahala besar bagi hamba, itu disertai dengan besarnya ujian kepada dia. Nah tadi sudah diuji begitu, tetap aja masih bandel, ya berarti memang belum dianugerahi Allah hidayah apa tadi? Taufik wal ilham. Gitu Pak nggih? Nah, jadi kita Masya Allah, makanya tadi doa ihdinas siratal mustaqim, kita ini minta Allah sudah dua sekaligus. Saya sudah tahu, oh itu loh dalil kebenaran, oh ini loh salah, ini benar, oh ini adalah menuju jalan surga, ini neraka. Tapi kita diberikan oleh Allah mudah untuk bisa berjalan sebagaimana apa yang kita tahu. Itu namanya hidayah taufik ilham. Gitu ya? Jadi sebabnya banyak. Tapi hidayah itu kalau taufik ilham mutlak milik Allah. Adapun tugasnya Nabi, tugasnya para dai hanya menyampaikan sesungguhnya agama diri Allah adalah Islam, tidak akan diterima ketika orang memilih agama selain Islam dan dia akan rugi di akhirat. Hanya itu, dia sudah ngeri itu. Tapi dia bisa berjalan tidak di atas itu? Tergantung hidayah apa tadi? Taufik ilham dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, hidayah bukan paksaan, bukan harus dipaksa, tapi itu menjadi sebab. Sudah dikasih sakit aja dipaksa juga enggak lah, kan begitu ya. Tergantung dia mendapatkan taufik ilmu atau tidak. Begitu ya. Nah, wallahu a'lam. Nggih, silakan Bapak. Nggih. Terakhir terima kasih Ustaz kesempatannya. Tadi semuanya itu tergantung dari hidayah dari Allah. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita memperoleh hidayah itu Ustaz? Karena yang kita tahu bersama bahwa dalam setiap sholat, dalam surat Al-Fatihah di depannya kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Jadi bagaimana Ustaz guna memperoleh hidayah itu sendiri? Baik, barakallahu fikum. Jadi bahwa hidayah ada dua. Berarti ketika seseorang itu yang pertama ingin dapat hidayah, ya dia harus belajar tadi tentang kebenaran, dan dia harus bisa berusaha mengamalkan. Itu bentuk ikhtiar usaha dia. Kenapa? Kalau tanpa dia usaha, tanpa dia berjuang, tanpa dia ikhtiar, ya mana mungkin menjada wajada. Dan dalam Al-Quran disebutkan dalam akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang, berusaha, di mana kata Allah? Fina, di jalan kami kata Allah. Di dalam apa tadi? Islam, di dalam iman, dalam kebenaran, di dalam ilmu, di dalam dalil Quran, qala Allah, qala Rasul, dengan bimbingan para ulama salafun saleh. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Sungguh kata Allah, kami akan berikan bimbingan hidayah kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang mau memperbaiki diri yang kurang. Makanya oleh sebab itu Allah puji orang-orang yang selalu ingin lebih baik untuk menetap kebaikan ke depan.
Jadi begitu di antaranya. Di samping tadi kalau Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah, kita tadinya sudah diberikan potensi bekal modal oleh Allah itu apa? Fitrah. Nah, fitrah itu harus dijaga. Salah satunya apa? Kalau Imam Ibnu Mulaqqin Syekh rahimahullah, ya antum berusaha mendekat dengan Al-Qur'an, tilawatil Qur'an wa tadabbur, baca Qur'an, pahami, minta sama Allah, kan begitu. Ibadah-ibadah yang lain termasuk majelis dengan orang-orang yang soleh. Itu salah satu menjadi sebab. Kita masih ingat kisah Bani Israel, ada orang yang sudah membunuh sampai lengkap 100 kepala. Kalau zahir kita, dah mungkin dosamu diterima, ditaubatmu diterima, kan begitu Bapak nggih? Tapi ternyata Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah masih berikan fitrah, dia sadar pingin tetap bertaubat. Ternyata benar, hanya dengan tekad yang kuat belum pernah dilakukan, maka Allah akan tetap menilai. Akhirnya sebelum sampai di tempat yang baik, lingkungan yang baik, sudah mati, meninggal. Kan ribut, itu kan terjadi persengketaan antara malaikat rahmat dan malaikat azab, kan begitu. Allah turunkanlah malaikat untuk mengadili. Ternyata Allah dekatkan dia menuju tempat yang dia untuk taubat. Kenapa? Karena hatinya sudah bersungguh-sungguh ingin bertaubat. Masya Allah. Jadi kesungguhan kita berjalan ikhtiar menuju jalan Allah itu menjadi sebab. Gitu Pak ya? Na'amullahu a'lam. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Terakhir Ustaz sebagai kalimat penutup dan sekaligus menutup majelis ini. Fadhol. Barakallahu fikum jami'an. Masyaallah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang itu salah satunya juga di samping kita menempuh perjalanan tadi. Nggih. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ada 4 kalimat. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah sekaligus double. Wat tuqa, ketakwaan. Wal afaf, penjagaan diri. Jadi supaya orang kadang-kadang mendolimi dirinya sebab dosa, sebab kemaksiatan. Kita minta sama Allah. Wal ghina, kaya, tapi bukan kaya harta Pak. Kalau orang kaya harta ya terbatas, tapi maksudnya diberikan jiwa yang qanaah. Masya Allah. Itu pesan kami dan barakallahu fikum, jazakumullah khairan kesempatan diberikan kami, dan itu insya Allah, dan itu menyimpulkan dengan pembahasan kita begitu indahnya dan begitu nikmatnya hidayatul imanul Islam, dan dalam doa tadi kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf barangkali ada ucapan perkataan yang kurang berkenan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.